Halo sahabat Honda, salam satu hati. Oke, kembali lagi dengan gue Diana Duputra di channelnya Honda Bintang Motor. Nah, kali ini di depan gue ini udah ada Honda PCX 150. Ya, ini yang 2019. Jadi mungkin sobat Honda tahu ya perbedaannya apa antara 2018 dan 2019. Nah, untuk sekarang gue mau ngebahas tentang Smart Key PCX. Gue akan ngulas semuanya dari mulai tombol paling atas sampai paling bawah, serta fungsi dari semua kunci dari Smart Key ini. Sahabat Honda yang membeli all new PCX 150 ini akan mendapatkan 2 Smart Key. Ini ya, 2 unit Smart Key, terus dapat 2 emergency key juga, sama dapat 2 ID tag. Yang putih ini ID tag. Sama seperti pembelian motor pada umumnya, yang satu untuk dipakai dan satu lagi sebagai cadangan. Nah, untuk fungsi dari emergency key dan ID tag-nya nanti akan saya jelasin di video selanjutnya. Yang pertama kita bahas tentang Smart Key-nya. Di dalam Smart Key ini terdapat 3 tombol. Ada untuk answer back system, yang bawahnya alarm, dan yang terakhir adalah tombol on dan off. Alat ini yang memancarkan sinyal ke dalam motor, tepatnya ke SCU atau Smart Control Unit. Saat dinyalakan, maka Smart Key dan SCU akan saling berhubungan. Alat yang bisa tersambung ke motor diidentifikasi oleh nomor ID tag yang putih tadi. Nomor tersebut sudah terdaftar di SCU, sehingga kunci dengan ID tag lain tidak bisa terkoneksi dengan SCU motor. Jika sudah terkoneksi, kita baru bisa menyalakan knob pada motor untuk menyalakan kontak tersebut. Tinggal tekan saja kontak dari motor ini, maka kontak akan menyala warna biru yang menandakan kontak menyala. Syarat agar si Smart Key ini bisa berfungsi dan tersambung ke PCX, kode Smart Key ini sudah teridentifikasi atau terdaftar di SCU motor. Nah, yang kedua adalah jarak antara si Smart Key dan SCU itu hanya sekitar 2 meter aja. Baru si Smart Key bisa terkoneksi dengan SCU. Kalau misalkan terlalu jauh, nanti si Smart Key-nya si SCU-nya nggak akan ngebaca Smart Key. Nah, yang ketiga adalah baterai dari Smart Key-nya itu harus terisi. Selain baterai juga aki dari motor ini juga harus dalam kondisi bagus gitu. Baru bisa Smart Key dan SCU terkoneksi. Setelah menyala, knob dari PCX sudah bisa diputar. Ada 4 pilihan saat kita memutar knob PCX. Gambar gembok berarti motor dikunci stang. O itu maksudnya off. Lalu seat atau fuel untuk membuka kunci klak sebelah kanan, baru bisa membuka bagasi dan tangki bensin. Dan yang terakhir adalah I atau ignition, yang berarti motor sudah siap dinyalakan. Tadi itu cara untuk menyalakan si Smart Key-nya. Nah, sekarang gue mau menjelasin tentang cara mematiin si Smart Key-nya. Nah, Smart Key ini bisa dimatikan dalam 4 cara. Yang pertama adalah tekan kunci kotak 1 kali, maka si Smart Key akan mati. Jika Smart Key dalam radius 2 meter, artinya ada dekat dengan si SCU-nya ya, itu dalam waktu 20 detik si Smart Key akan mati sendiri. Jadi otomatis ya. Atau kalau misalkan sahabat Honda berada lebih dari 2 meter jaraknya ya dari si unit, itu si Smart Key akan mati secara otomatis juga. Cara paling aman untuk mematikan Smart Key-nya adalah dengan menekan tombol yang paling bawah atau tombol kuncinya ya. Jadi tombol kuncinya ditekan sampai indikator paling atas ini berwarna merah. Jadi Smart Key-nya itu udah dalam keadaan mati, nggak bisa nyala lagi. Nah, sekarang gimana sih cara menggunakan si answer back system? Cara untuk mengaktifkan si answer back system. Nah, jadi si PCX ini sudah dilengkapi dengan answer back system, di mana ketika sahabat Honda parkir di tempat yang luas, di mall, di basement kantoran, atau dimanapun yang sahabat Honda tuh lupa gitu, ini motor gue di mana ya, motor gue di mana. Nah, answer back system ini berfungsi untuk mengetahui lokasi dari motor sahabat Honda. Oke, kita coba pencet. Nah, jadi ketika si answer back systemnya ditekan, nah si motor PCX-nya akan bunyi, lalu si lampu sennya itu akan berkedip. Ya, dan ini nanti bisa disetting. Nah, si answer back system ini bisa dipakai dalam radius 20 meter. Dan kalau misalkan itu tanpa ada halangan apapun ya, nggak ada tembok, nggak ada apa, answer back system ini bisa digunakan. Fungsi selanjutnya adalah anti-theft alarm. Cara mengaktifkannya adalah sahabat Honda cukup menekan tombol yang kedua ya. Kita coba ya. Nah, ketika tombol yang kedua sahabat Honda tekan, itu motor akan berbunyi 1 kali, lalu di dalam knopnya itu akan ada indikator warna merah yang menandakan kalau misalkan si PCX ini sudah dalam keadaan alarm aktif. Sensitivitas alarmnya juga itu cukup sensitif ya. Kita coba goyangkan motornya ya. Nah, jadi anti-theft alarmnya itu memang cukup sensitif ya. Kena goyangan sedikit aja itu udah menyala alarmnya.
Kalau misalkan si VGX ini goyang sedikit aja gitu kan, itu alarmnya akan menyala selama 10 detik. Tapi kalau misalkan VGX ini berpindah posisi, itu alarmnya akan menyala selama 60 detik gitu. Oke, tadi untuk menyalakan anti theft alarmnya ya. Sekarang kalau misalkan kita mau matikan, itu sama, cuman tinggal pencet aja, pencet lagi ya si tombol yang keduanya ini. Nah, VGX Anda akan berbunyi 2 kali. Alarm motornya udah dimatikan berarti. Oke, kita coba ya. Tuh, ini alarmnya mati ya. Digoyang-goyang pun dia nggak akan nyaut, nggak akan bunyi apa-apa. Sekarang kita akan membahas cara setting smart key-nya. Nah, smart key ini bisa disetting nih. Kita bisa mematikan suara tombol keyless jika sahabat Honda tidak menyukai suara beep ketika menekan kunci kontak ini. Caranya adalah matikan smart key-nya sampai menyala merah. Kayak gini ya, merah. Nah, dalam kondisi mati, tekan kunci lalu tekan smart key, maka tidak akan ada lagi suara beep saat menekan suara kontak. Tekan kunci, lalu tekan smart key. Maka pas dinyalakan, tidak ada lagi suara beep. Nah, kalau misalkan sahabat Honda mau bikin nyala lagi, itu sama caranya. Pencet kunci lalu pencet ini. Nah, dia langsung ada bunyinya lagi. Nah, gitu caranya. Jadi sama aja ya, mau dimatiin, mau dinyalain, itu caranya kayak gitu. Nah, yang kedua itu cara mematikan suara dari answer back system. Caranya cukup mudah ya. Untuk mematikan suaranya, cukup tekan lama tombol paling atas ini sampai indikatornya berwarna merah. Nah, sampai indikatornya berwarna merah tadi, answer back systemnya nggak akan ada suara lagi. Nah, tapi si lampu sennya akan tetap menyala. Gitu caranya. Kalau mau dinyalain lagi, tinggal pencet lama lagi sampai indikatornya warna hijau. Answer back systemnya akan kembali nyala. Kayak gitu. Sekarang kita akan melakukan setting yang agak lebih ribet ya, yaitu memilih suara answer back dan mengatur volumenya. Untuk melakukan setting ini, kita memerlukan alat tambahan yang namanya EM connector. Ini berada di toolkit dari VGX ya. Jadi yang ini ya. Dalam toolkitnya itu ada EM connector. Nah, ini dia EM konektornya. Sekarang kita coba merubah volume dari answer back systemnya. Caranya, ya kita lepas dulu tutup konektornya. Jadi dia ada soket penutupnya. Baru kita colokin si EM konektornya. Sini. Nah, udah. Kalau misalkan si EM konektornya udah aktif, kita baru bisa setting si suara smart key-nya. Kita tekan lagi. Begitu lampu LED-nya warna biru, kita tekan si answer back systemnya 2 kali. Lalu kita tekan ini. Lakukan berulang sampai 3 kali. Nah, sekarang kita bisa setting untuk volume suaranya. Oke, kedengeran ya. Jadi, ini yang tertinggi. Ini yang sedang. Ini yang paling kecil. Oke, kita set di yang paling tinggi aja ya. Nah, setelah kita pilih mau pilihannya mana, tunggu 10 detik sampai dia LED-nya blinking kayak gini ya. Kalau misalkan udah kayak gitu, tinggal cabut EM konektornya. Oke, setelah settingannya selesai, kita harus mencabut si EM konektornya. Ya. Oke, tadi kan untuk setting dari si suara dari answer back system. Sekarang kita mau setting bunyi dari si answer back systemnya. Bukan volumenya ya, tapi nadanya. Kita masukin lagi si EM konektornya. Oke, sekarang kita akan mengubah nadanya ya dari si answer back system. Caranya itu hampir sama. Cuman bedanya di sini. Kita tekan sekali. Terus kita pencet ini 3 kali. 1, 2, 3. Tekan lagi. 1, 2, 3. Tekan lagi. 1, 2, 3. Tekan lagi. Nah, sekarang kita bisa setting untuk nada dari si answer back system. Nah, ada beep beep. Ada beep beep beep. Lalu ada beep beep. Nah, itu dia 3 suara dari answer back system dari VGX ya. Jadi nantinya adalah 1 kali settingan, 1 kali colokin EM konektor. Nggak bisa barengan ya. Oke, setelah settingannya selesai, kita harus mencabut si EM konektornya.